Halo pemirsa Albiruni ID, kembali lagi di channel Albiruni ID. Sudah beberapa hari ini, kita tidak mengupdate serial kabar utama Medan Laga. Padahal, banyak kejadian-kejadian yang bisa kita pelajari, ataupun bisa kita jadikan tambahan informasi mengenai kondisi terbaru di sana. Kami minta maaf kepada Anda para penonton setia kami, dan kami berusaha untuk memberikan 2 kali serial kabar Medan Laga kepada Anda. Karena memang sangat banyak koleksi video dari sana, yang menurut kami layak untuk Anda tonton untuk tambahan informasi terbaru dari sana. Kami harap Anda tidak bosan dengan kabar Medan Laga, karena kejadian seperti ini tidak terjadi setiap tahun. Mungkin setelah perang ini berakhir, kita tidak akan melihat perang langsung semacam ini dalam tempo yang lama. Jadi, mari kita nikmati saja apa yang terjadi saat ini. Mari langsung saja ke video pertamanya. Pada kabar pertama ini, kita akan melihat rilis dari pasukan Rusia yang menunjukkan bagaimana mereka menggempur kota Avdiivka menggunakan metode khas mereka, yaitu metode rata tanah. Seperti yang Anda lihat pada video, ledakan-ledakan di detik-detik awal video ini merupakan ledakan dari roket-roket MLRS BM-21 Grad. Kemudian, masih belum puas, pasukan Rusia kembali menghujani Avdiivka menggunakan roket-roket MLRS Termobarik TOS-1A. Dalam video thermal ini bisa Anda lihat perbedaan ledakan yang terjadi antara roket biasa dan roket termobarik. Serangan seperti ini, walaupun terkesan kurang akurat, namun mampu memberikan pukulan mental terhadap pasukan Ukraina. Lebih dari itu, hujan roket juga mampu untuk sejenak menghentikan gerak laju lawan, sehingga pasukan infanteri garis depan dapat sejenak beristirahat, kemudian sebat-sebat dulu di dalam parit atau di bawah reruntuhan gedung. Kabar berikutnya datang dari Brigade Artileri ke-45 Ukraina yang merilis video mengenai hujan artileri yang mereka buat untuk menghancurkan sebuah truk suplai dan depot amunisi sementara pasukan Rusia di kota Paraskovivka yang terletak di utara kota Bakhmut. Seperti yang Anda lihat, bagaimana drone intai Ukraina mengetahui lokasi itu dan berusaha mendokumentasikan dengan baik aksi dari teman-temannya. Kemudian, sebuah mortir terlihat menghantam IFV dan menyebabkannya terbakar. Gedung yang ada di dekat IFV itu juga terlihat terbakar. Anda tahu itu gedung apa? Itu adalah gedung rumah sakit, namun sudah ditinggalkan karena posisinya yang berada di garis depan pertempuran, yaitu di sekitar kota Bakhmut. Kemudian, mortir artileri lainnya berjatuhan, dan akhirnya truk suplai yang tadi terlihat di layar drone juga terhantam. Truk itu berisi stok amunisi, jadi api yang dihasilkan juga sangat besar. Di sini bisa kita saksikan bahwa pasukan Rusia agak sedikit sembrono dalam menyembunyikan aset-aset mereka. Kalau posisinya jauh dari garis depan, mungkin tidak masalah. Lah ini dekat dengan Bakhmut, malah vulgar seperti itu. Rusia memang tetaplah Rusia. Kabar berikutnya datang dari pasukan LPR atau pasukan Luhansk yang sepertinya mereka menggunakan drone dengan kualitas kamera yang lumayan baik. Video yang Anda lihat ini adalah hujan artileri yang dilakukan oleh pasukan LPR ke sebuah kompleks bangunan yang dijadikan oleh pasukan Ukraina sebagai tempat pengisian bahan bakar dan juga untuk transit logistik. Kita tidak tahu persis mana bangunan yang menampung stok amunisi dan stok BBM. Namun dalam narasinya, pasukan LPR mengatakan mereka menghujani posisi pasukan Ukraina ketika mereka sedang melakukan pengisian ulang perbekalan dan juga bahan bakar. Dan di akhir video terlihat ledakan yang sangat besar, yang bisa dipastikan itulah target utama dari pasukan LPR dalam video kali ini.
Dalam video ini, ada howitzer 155 mm era Soviet milik pasukan Rusia, yaitu D-20. Namun, pasukan intai Ukraina menginformasikan untuk menargetkan stok amunisinya saja, karena stok amunisi D-20 di lokasi ini masih sangat melimpah. Karena harus presisi, maka diputuskanlah mengeksekusinya menggunakan Excalibur. Dan tentu saja, wahana peluncurannya adalah M777. Dan kemudian boom, semua stok amunisi howitzer tarik D-20 dan juga sepertinya para operatornya harus pensiun selamanya dari medan laga karena ledakan yang sangat kuat seperti yang Anda lihat pada video. Inilah salah satu contoh kenapa M777 menjadi target utama yang harus diburu di medan laga, utamanya oleh si Zala Lancet. Video berikutnya datang dari drone kamikaze paling battle-proven di medan laga, yaitu Zala Lancet. Dan targetnya kali ini adalah MLRS BM-21 Grad. Seperti yang Anda lihat pada video, bagaimana drone intai Rusia bersiap mendokumentasikan aksi si Zala Lancet tepat di atas kendaraan peluncur BM-21 Ukraina itu. Kemudian, Zala Lancet pun datang. Dengan manuver sedikit menikung, Lancet tepat menghantam tabung-tabung peluncur roket BM-21 itu. Sempat terlihat ada sebuah roket yang meluncur tak terkendali karena efek hantaman. Walaupun tidak terbakar habis, namun bisa dipastikan BM-21 itu harus pensiun sementara dari medan laga. Berita berikutnya, kembali pasukan artileri Ukraina menargetkan depot amunisi sementara pasukan Rusia yang berada di kota Klishchivka di provinsi Donetsk. Depot ini dikatakan berisi stok amunisi kaliber kecil untuk disebar ke pasukan infanteri garis depan. Dan terlihat ketika hantaman pertama mengenai sebuah bangunan di lokasi itu, terlihat rentetan ledakan kemudian menyertainya. Dan kemudian sebuah bangunan lainnya juga terlihat terbakar dan menyebabkan ledakan-ledakan kecil ketika mortir artileri berhasil menghantamnya. Inilah yang dinamakan serangan pemutus rantai logistik. Video berikutnya, kini giliran pasukan artileri Rusia yang menunjukkan aksinya. Dalam skenario Battle of Marinka, pasukan artileri Rusia dibantu dengan koreksi dari drone intai, menghujani sebuah gedung yang dijadikan sebagai tempat bertahan oleh belasan pasukan infanteri Ukraina. Dengan hujan artileri tanpa henti seperti itu, sudah bisa dipastikan bahwa pasukan Ukraina yang di dalamnya harus pensiun selamanya dari medan laga. Inilah yang dinamakan serangan bumi hangus, yang meratakan perkotaan sampai benar-benar rata dan mengganggu psikologi lawan atau pasukan baru yang diterjunkan di lokasi itu. Ketika baru sampai, dalam batin mereka pasti mengatakan, pertempuran macam apa atau lawan macam apa, kok sampai kota ini seperti ini. Pada video berikutnya, kita akan menyaksikan bagaimana sebuah GMLRS HIMARS menghantam sebuah pos komando pasukan Rusia yang berada di desa Kuzemivka di provinsi Luhansk. Lokasi ini sebenarnya berada cukup jauh dari garis depan. Namun entah bagaimana caranya, pasukan intai Ukraina berhasil mendokumentasikan dengan baik pengenaan dari GMLRS HIMARS terhadap sebuah bangunan yang diduga merupakan bangunan pos komando sementara pasukan Rusia. Seperti yang Anda lihat, bagaimana sebuah bangunan yang kita lihat di awal video dihantam oleh HIMARS. Dan kemudian bangunan itu berasap putih, yang sepertinya ada perangkat-perangkat yang terbakar di dalamnya. Kita tidak bisa memastikan apakah itu benar pos komando Rusia. Jadi, kurang lebih seperti itulah klip dari pihak Ukraina. Dan itulah rangkuman kabar medan laga terbaru, edisi Jumat 14 April 2023. Berikan komentar Anda.